Hai hai hai, welcome back to Tortilla. Hah? Tortilla? Talk showin aja lah ya. Perkenalkan, aku Mandira dan ini teman aku Maura. Maura, hari ini kita mau ngebahas apa aja sih? Oh, untuk episode kali ini kita akan membahas apa aja ya persiapan untuk bulan Ramadan nanti dan apa aja ya amalan yang bisa dilipat gandakan di bulan suci ini. Untuk lebih jelasnya lagi, kita langsung saja ke Mr. Muhammad. Yeay. Narasumber kita kali ini keren banget ya. Mister, kabarnya bagaimana, Mister? Alhamdulillah sehat. Kalian gimana kabarnya? Sehat juga, Sir. Alhamdulillah. Mister ngajar apa ya, Sir? Mister di sini ngajar tahfidz, Arabic, Wow. sama religion. Masya Allah, Mister. Masya Allah. Mister, berhubung Mister ngajar yang Berkaitan dengan agama, Sir. Boleh nggak Sir kita hari ini di episode kali ini kita tanya-tanya tentang bulan suci Ramadan yang akan datang nanti, Sir? Oh ya, bentar lagi kita Bentar Ramadan lagi kita ya. Iya, Ramadan. Sir, bentar Oke. lagi. Kita Boleh, penasaran, boleh. Sir. Jadi pengen kita tanya aja ke Mister Muhammad. Oke, boleh. Langsung saja kali ya, Man? Iya. Oke. Menurut Mister, apa aja ya keistimewaan di bulan Ramadan? Keistimewaan di bulan Ramadan. Iya, Di dalam Sir. Al-Quran udah dijelaskan juga. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Masya Allah. Jadi salah satu keistimewaan di bulan Ramadan itu adalah diturunkannya Al-Quran. Jadi kan bulan tuh jumlahnya ada 12. Iya, Betul. Mister. Ada bulan Masehi, ada bulan Hijriah. Iya. Ini Mandira sama Maura hafal nggak Insya bulan-bulan Allah. Hijriah? Insya Allah, Sir. Coba apa? Coba ini sama Mister bareng-bareng. Oke. Dari Muharram. Muharram itu apa? Hijriah. Iya, yang Hijriah. Kalau Masehi coba Januari, Februari. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Oke. Itu bulan Masehi. Bulan Hijriah juga ada, namanya bulan-bulan Islam. Salah satunya ada bulan Ramadan. Nah, di antara 12 bulan itu ada satu bulan yang begitu dimuliakan oleh Allah, yaitu bulan Ramadan. Jadi dalam bulan ada 12 yang dimuliakan itu pertama bulan Ramadan. Hari-hari jumlahnya ada 7. Iya, Sir. Hari yang dimuliakan hari Jumat. Ya. Terus malam, ada malam yang begitu mulia. Malam apa namanya? Ada yang tahu? Malam Lailatul Qadar, Sir. Ya, Wah. itu adanya di bulan apa? Ramadan, Sir. Bulan Ramadan. Jadi kalau ditanya tentang apa aja sih kesempurnaan atau keistimewaan bulan Ramadan, ya diantaranya diturunkannya Al-Quran, sekaligus ada malam yang begitu mulia, yang kalau di dalam Al-Quran dijelaskan lebih baik daripada 1000 bulan. Wah, Ya kan? Di dalam surah apa coba? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ya, jadi dalam surah Al-Qadr. Oke. Di situ dijelaskan semuanya tentang keistimewaan malam Lailatul Qadar. Jadi keistimewaannya adalah apa tadi? Pertama, diturunkannya Al-Quran, kemudian adanya malam Lailatul Lailatul Qadar. Qadar. Masya Allah ya, Sir. Ternyata istimewa banget ya, Mo. Aku baru tahu loh, Mo. Istimewa Masya banget. Allah. Wow. Jadi tadi Mister menjelaskan ya kalau di bulan Ramadan ini ada malam Lailatul Qadar dan turunnya Al-Quran di bulan Ramadan, Sir. Betul. Kan di bulan ini, kan bulan Ramadan itu kan bulan suci ya, Sir. Iya, Sir. Ada banyak amal yang bisa kita lakukan seperti sedekah, menyantuni anak yatim, dan yang paling penting
berpuasa. Ada juga membaca Quran. Jika contohnya Sir, aku membaca Qurannya belum lancar, tajwidnya belum benar, itu baca Qurannya dapat pahala nggak ya Sir? Setiap kebaikan yang kita lakukan itu Allah pasti akan membalas dengan apa yang kita Masya lakukan juga. Allah. Bahkan Al-Quran itu kan merupakan salah satu ibadah yang Iya, Sir. yang utama juga dalam bulan suci Ramadan. Jadi ada beberapa hadis juga yang menjelaskan tentang Al-Quran itu sendiri. Man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, dari Al-Quran maksudnya, itu akan Allah beri satu kebaikan. Masya Allah. Satu kebaikan itu Allah akan lipat gandakan menjadi 10. 10 mau. Wow. Tapi teman-teman di sini 10 kebaikan itu bukan berarti kalian ngebayangin wah dapat 10 kebaikan terus kayak apa aja ya kira-kira gitu. Jangan. Kita diberikan nafas, kita diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, waktu, itu sudah sangat luar Biasa. Biasa. Ya, selain itu juga kan di bulan puasa ini selain kita menahan lapar dari lapar dan haus ya dari susah. pagi sampai malam kan. Iya. Ya dari terbitnya matahari sampai tenggelam matahari. Matahari. Tapi ada hal-hal yang harus kalian jaga juga. Tadi kan udah membaca Al-Quran tuh, udah sedekah. Ada beberapa hal yang harus kalian jaga, yaitu tidak boleh berdusta, tidak boleh mencaci, tidak boleh berantem. Makanya ketika kalian di sekolah atau apa, hindarin tuh ngerumpi-ngerumpi, apalagi nih cewek-cewek kan. Astagfirullah. Ya, kalau cewek-cewek jangan ngerumpi-rumpi itu kalau bulan puasa, dihindarin kayak gitu. Perkumpulan-perkumpulan banyakin baca Al-Quran. Walaupun bacaan Al-Quran kita belum terlalu sempurna, namanya kita masih belajar kan, belajar. Di sekolah ada tahfidznya kan? Ada Sir. belajar. Diajarin tajwid juga kan? Iya, Nah, jadi itu sembari kalian berproses sampai nanti bacaan kalian mumpuni gitu. Oke, Masya Allah. Berarti selama kita melakukan kebaikan itu atas niat Allah, itu berarti kita tetap dapat pahala ya, Sir? Ya, jadi setiap kebaikan yang didasari dengan niat ikhlas beribadah kepada Allah, maka akan dicatat dengan kebaikan. Bahkan kalau tentang kebaikan, kita baru niat aja itu sudah dicatat oleh Allah. Masya Apalagi Allah. sampai kita ngelakuin. Iya. Kalau keburukan, kalau kita baru niat saja itu belum dicatat. Belum dicatat dosanya. Tapi Sir? kalau kita udah sampai ngejailin orang, baru tuh dicatat. Tuh bedanya kebaikan dengan keburukan. Jadi sangat luas sebenarnya nikmat-nikmat Allah itu. Termasuk surga, neraka aja lebih banyak surga daripada neraka. Itu artinya lebih besar peluang kita masuk ke dalam surga dibanding Neraka. neraka. Kebaikan aja tadi baru niat aja udah Dapat dicatat. pahala, Sir. Ya dapat pahala. Apalagi sampai kita melakukannya. Masya Allah. Sekarang nih Mandira sama Maura, wah kayaknya Ramadan ini saya targetnya selesai 30 juz 3 kali gitu. Amin. Baca Amin. misalkan gitu kan. Ini niat nih, baru niat. Itu udah dicatat oleh Allah. Wow. Apalagi misalkan wah, mumpung momen Ramadan nih, saya selesaiin aja target-target sekolah hafalan yang juz 29, juz 30, juz 28 biar nanti pas kalian kelas berapa sekarang? 8, Sir. Kelas 8 biar nanti kelas 9 tahfidnya udah clear, tinggal mikirin ujian nasionalnya aja, TKA-nya, ujian praktiknya. Enak kan? Enak, Gitu. lebih enak. Nah, jadi kalau bisa saran Mister nih, kalian mempergunakan atau menyempatkan di bulan Ramadan ini menggunakan waktu sebaik-baik mungkin, jangan sampai disia-siakan gitu. Makasih banget, Sir. Ya. Sir, kan katanya di bulan suci Ramadan ini setan-setan kan dibelenggu, Sir. Iya, Sir. Lalu amalan-amalan baik
dilipat gandakan. Gimana kalau misalnya contohnya di kelas kita ada teman-teman yang masih suka gibah, ada teman-teman yang masih suka bohong, nyontek. Ya itu gimana, Sir? Ya, jadi memang setan-setan itu di bulan Ramadan dibelenggu. Kalaupun misalkan kita masih menemukan ternyata di bulan suci Ramadan itu banyak orang yang melakukan maksiat, banyak yang masih suka berbohong, banyak yang masih suka gibah dan sebagainya. Kan di dalam surah An-Nas sudah dijelasin. Apa tuh, Sir? Setan itu bukan hanya berasal dari golongan jin, tapi setan juga ada yang dari golongan manusia. Jadi ini kalau kalian nanti tiba-tiba puasa di sekolah, Sir. bukan tiba-tiba puasa sih Maksudnya, sebenarnya. emang Puasa di sekolah, tiba-tiba ada yang ngajakin, ayo dong ayo man, kita mokel misalkan gitu. Kita makan, habis pulang kita ke gacoan aja kan nggak ada yang tahu. Itu kan namanya godaan dari manusia. Tapi misalkan nggak ada orang yang nggak bisa menahan amarahnya, kan puasa juga kita disuruh untuk menahan amarah kan, jangan sampai kita meledak-ledak gitu. Jadi puasa itu benar-benar menahan diri dari segalanya ya gitu. Termasuk juga tentang ibadah tadi kan dilipat gandakan. Ibadah-ibadah sunnah itu dilipat gandakan juga, bukan hanya ibadah-ibadah yang wajibnya atau puasanya saja, termasuk sholatnya juga. Di dalam hadis juga dijelaskan barang siapa yang melaksanakan sholat malam di bulan Ramadan maka akan diampuni seluruh dosanya di masa lalu. Masya Allah. Sholat malam di bulan Ramadan itu kan ada sholat witir, ada sholat apa lagi itu? Tarawih. Itu termasuk sholat malam. Apalagi kalau misalkan nanti kita tambah dengan sholat tahajud. Masya Allah. Aku Sir. Ya. Kamu gitu? Iya, Sir. Ciri-ciri aku, Sir. Jadi gitu. Saking mulianya bulan Ramadan ini, sedikit kebaikan yang kita lakukan itu dilipat gandakan. Makanya kalau sekarang kan kalian sering doa tuh di habis sholat atau sebelum sholat, Mister sering sholawat yang Allahumma barik lana fi Rajaba wa Syabana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Jadi maksudnya itu di bulan Rajab itu bulan tempat kita nanam pahala, Sir. Iya. Makanya dari bulan Rajab itu kita nggak boleh kalau bisa kita jangan ngelakuin hal-hal buruk. Dalam sejarah pun tahu paman Nabi yang paling yang paling jahat siapa namanya? Itu di dalam surah Quraisy. Oh, tahu. Allah itu kaumnya. Al-Lahab. Oh iya. Al-Lahab. Abu Lahab ya. Abu Lahab aja. Ketika bulan Rajab itu tidak melakukan hal-hal buruk di bulan Rajab. Maksudnya orang Quraisy saja, orang yang sejahat dan sekejam Abu Lahab aja mampu menahan dirinya ketika bulan Rajab datang. Saking mulianya bulan Rajab itu, masa kita yang orang Islam tidak mampu menahan diri kita gitu. Jadi di bulan bulan Rajab kita menanam, bulan Sya'ban kita menyiram. Di bulan Ramadannya baru kita memetik. Wah. Jadi di bulan Ramadan itu tempat kita memetik pahala sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya. Jadi kalau masih ada yang ngelakuin maksiat di bulan Ramadan itu sangat-sangat keterlaluan.
Apa ya? Bukan ciri-ciri aku, sorry. Jadi diingetin ya kalau misalkan ada temen, ada adik, ada saudara yang sekiranya ngelakuin hal-hal yang tidak baik di bulan Ramadan, kita sebagai ini kan kalian udah tahu nih sekarang Mister kasih tahu. Berarti kalian tugasnya menyampaikan. Kalian ngasih tahu, oh kata Mister Muhammad kita nggak boleh nih kayak gini, kita nggak boleh nih gibah, kita nggak boleh nih bohong gitu. Menyebar ilmunya ya, Sir. Ya, jadi hal itulah keindahannya ketika kita memiliki ilmu kan yang tidak akan pernah ada hentinya itu ketika ilmu yang barokah. Ketika kita sudah nggak ada di dunia ini lagi aja, ilmunya tetap mengalir ke dalam kubur kita gitu. Termasuk rezeki. Nah, di bulan Ramadan juga ada sedekah. Iya, Sir. Ada namanya apa? Zakat Fitrah. Zakat fitrah itu dilaksanakannya di bulan Ramadan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Ada zakat mal. Kalau zakat mal itu zakat harta bagi orang-orang yang diberikan harta lebih oleh Allah gitu. Tapi sedekah atau zakat itu tidak menunggu kita kaya juga. Bahkan ya kita diuji dari sekarang, ketika kita memang dalam keadaan susah, kita masih tetap bersedekah, itu jauh lebih baik. Nah, makanya ada kalimat yang mengatakan orang kaya yang bersedekah itu hal biasa, tapi kalau orang miskin sedekah itu luar biasa. Masya Allah. Orang paham agama, ibadah itu biasa, tapi kalau orang yang tidak paham agama, rasa ingin tahunya dengan agama tinggi dan ingin terus beribadah kepada Allah, itu baru luar biasa. Kalau orang paham agama kan emang dia paham agama, dia udah tahu. gitu, dia udah tahu. Iya. Tapi kalau orang yang berasal dari ketidaktahuan terus punya rasa ingin tahu, itu luar biasa. Berarti dia penasaran. Apalagi kalau misalkan berangkat dari yang non muslim gitu, jadi muslim, rasa ingin tahunya tinggi, itu sangat luar biasa, jauh lebih mulia, jauh lebih baik dibandingkan orang yang paham agama melaksanakan ajaran-ajaran agama. Berarti itu artinya kalau kita paham agama kemudian kita melakukan hal-hal yang tidak baik, coba keterlaluan. Ya, seperti itu. Jadi kalau dari Mister itu ya, bulan Ramadan itu bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama Al-Quran itu tidak benar-benar instan ya. Jadi pertama kali diturunkan Al-Quran itu di bulan suci Ramadan, surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ya. Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kemudian selanjutnya berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ada di pelajaran PAI? Ada. Pernah belajar? Pernah. Ya, jadi Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur melalui perantara malaikat Jibril. Jadi tidak langsung plek gitu yang turun, tidak. Perlahan-lahan ya, Sir. Ya, sedikit sesuai dengan kondisi dan keadaan. Makanya ada asbabun nuzul. Nah, ada ayat-ayat yang turun dengan beberapa sebab. Ada karena ini, karena itu, karena itu. Ada juga cerita sejarah. Jadi Al-Quran itu kan isinya lengkap semuanya. Makanya Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan, hudal linnas, kan lanjutannya syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnas. Hudal linnas itu artinya petunjuk bagi manusia. Masya Allah. Jadi supaya kita tidak tersesat di dunia ini, maka petunjuknya adalah Al-Quran. Itu sebabnya kita harus bisa baca Al-Quran. Jangan hanya bisa baca Google Map, baca buku doang, tapi Al-Quran tidak bisa.
Astagfirullah. Ya, jadi pentingnya kita untuk terus belajar dan memperdalam pengetahuan kita tentang Al-Quran. Selain Al-Quran tadi juga kemuliaannya tadi apa? Malam Lailatul Qadar. Nah, malam Lailatul Qadar itu sangat-sangat istimewa. Kalau kalian pengen tahu lebih jelasnya tentang malam Lailatul Qadar, mungkin nanti di next episode kali ya. Wah, bisa tuh, Sir. Bisa. Kira-kira ada lagi yang ditanyakan? Cukup Cukup aja sih, Sir. Oh, Cukupnya. serius cukup. Cukup Oke. serius. Berarti kalau nanti ada yang kepo tentang malam Lailatul Qadar, kita bahas di Kita bahas di next Boleh, Sir. episode. next Boleh. episode. Oke. Oke. Ya, mungkin dari Mister itu aja. Nah, itu dia teman-teman sedikit penjelasan tentang amalan-amalan baik di bulan Ramadan oleh Mr. Muhammad. Nah, kalau ada yang masih penasaran tentang apa sih malam Lailatul Qadar dan keistimewaannya, bisa drop di kolom komentar. Dan next episode kita bisa bahas. Yeay, aku Mandira. Dan aku Maura dan Mr. Muhammad. Jangan lupa like, comment, and subscribe. We're from Tortilla. Talk showin aja lah ya.